Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirnya rekan-rekan di kelas B2 ya. Mana kuliah komunikasi bisnis pertemuan ketiga. Kali ini kita dengan secara daring dahulu ya. Langsung aja untuk pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang komunikasi dalam organisasi. Kita share screen ya. Sebelum mulai, mohon bisa on cam ya kameranya di ruang Zoom ini. Di layar apa sudah terlihat untuk materinya? Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah on cam ya, teman-teman semua. Untuk kali ini kita membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Ya, pertama adalah dasarnya tentang komunikasi dalam organisasi merupakan komunikasi yang terjadi antar pribadi atau antar manusia dalam konteks organisasi. Ya, bisa perusahaan, secara formal atau non formal, bisa komunitas ya. Oke, manusia dalam kehidupannya harus saling dapat berinteraksi. Oleh karena itu harus berkomunikasi karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan orang lain dan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi satu sama lainnya. Ada statement dari Batson ya. Jadi we cannot not communicate ya. Kita nggak bisa tanpa berkomunikasi. Komunikasi adalah prasyarat dasar dari kehidupan manusia dengan fakta bahwa setiap personel atau setiap individu itu menghabiskan 70% dari waktu mereka untuk komunikasi. Apapun caranya, bisa itu dengan menulis, ya, membaca, berbicara. Terus yang kedua, komunikasi yang buruk ini merupakan sumber konflik antar personal. Contohnya adalah tentang miskomunikasi ya, misinterpretasi makna sehingga bisa menimbulkan kegagalan paham bagi seseorang yang berbicara. Dan sebuah ide pada penikmatnya nggak akan berguna hingga dapat disampaikan dan dipahami oleh orang lain. Ya, pesan yang disampaikan oleh komunikator harus dapat dipahami oleh komunikan, pemberi pesan ke penerima pesan. Tuh, jadi kesimpulannya, komunikasi itu meliputi transfer maupun pemahaman makna. Nah, ini contohnya miskomunikasi ya, yang menimbulkan kegagalan yang fatal ya. Sebelah kiri itu ada orang yang bangun rel antara tim A dan tim B, ya nggak ada koordinasi sehingga relnya terpecah di tengah. Terus yang di sebelah kanan ya ada orang yang minta tolong malah dikira mau mandi ya kayak sabun sebagainya. Itu adanya salah satu contoh miscommunication. Oke. Nah, jenisnya ada dua ya, vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu komunikasi yang tidak lurus searah dan bisa berlawanan arah juga antara pimpinan dan bawahan. Contohnya, kalau horizontal itu komunikasi antar rekan kerja atau rekan sejawat. Ya. Jadi komunikasi vertikal adalah komunikasi yang merupakan bagian penting dalam organisasi dengan
penunjukan antara atasan dan bawahan berkomunikasinya. Nah, berkomunikasi ini ada dua arah komunikasi, yaitu downward dan upward. Ya. Kalau downward ini dari atasan ke bawahan, kalau upward itu dari bawahan ke atasan. Ya. Ini. Oke. Pasti fungsinya kalau kita melakukan komunikasi upward maupun downward, ya. Downward tadi dari ya, ya. Ingat ya, kalau downward dari atas ke bawahan, kalau up dari bawahan ke atasan. Fungsi upward atau komunikasi dari bawahan ke atasan. Jadi menyampaikan informasi oleh bawahan tentang pekerjaan atau tugas yang dilaksanakan. Terus bawahan yang menginformasikan tentang pelaksanaan pekerjaan. Jadi kalau ada kendala dalam pelaksanaan pekerjaan. Terus yang ketiga, kalau ada saran-saran perbaikan dari bawahan hingga keluhan dari bawahan tentang dirinya, kehidupan pribadinya maupun pekerjaannya. Fungsi downward, ya, komunikasi dari atas ke bawah, dari pimpinan memberi instruksi atau job instruction. Ya. Terus yang kedua, penjelasan dari pimpinan tentang mengapa tugas itu diperlukan untuk dilaksanakan. Ya. Job rasional, itu rasionalitas logika dari kerjaan tersebut dapat dilaksanakan dan alasannya mengapa. Terus yang ketiga, penyampaian informasi mengenai peraturan yang berlaku, ya, prosedur dan kebijakannya. Terus yang keempat, pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik dan lebih giat. Nah, arah aliran informasi, ya, kemudian ke bawah atau downward, ya, dari uh, bawahan, ya, tentang aliran informasi yang mengalir dari jabatan yang otoritasnya lebih tinggi kepada ke lebih rendah. Dari pimpinan ke bawahan, ya. Jenis informasinya apa aja? Yang pertama mengenai bagaimana cara melakukan pekerjaan secara teknis ini, ya. Terus yang kedua mengenai dasar pemikiran, ya, untuk melakukan pekerjaan. Terus yang ketiga mengenai kebijakan-kebijakan dan praktik organisasional. Terus yang keempat mengenai informasi gimana sih kinerja pegawai itu tentang evaluasinya. Terus yang kelima untuk mengembangkan rasa memiliki tugas atau sense of mission. Yang tentunya dari tulisan, lisan, maupun mixed method atau gabungan keduanya. Nah, kapan atau bila mana metode itu dapat dilakukan? Kalau tulisan itu dalam situasi yang bila diperlukan informasi untuk tindakan, nah, untuk tindakan yang akan datang atau di future, di masa depan. Kalau lisan itu dalam situasi yang membutuhkan teguran, ya, langsung ditegur secara oral, secara lisan, maupun seperti dalam mendamaikan perselisihan. Kalau lisan sama tulisan, ya, dalam situasi yang membutuhkan tindakan segera atau urgent, ya. Terus kalau tulisan diikuti lisan, yaitu mungkin ini dinilai nggak cukup efektif untuk setiap situasi, tapi untuk situasi tertentu aja. Kriterianya apa dalam memilih metode tadi? Yang pertama dalam ketersediaan informasi, jelas atau enggak, akurat atau enggaknya, terus biaya, ya, dalam saluran komunikasi yang ada, terus relevansi, pengaruhnya hubungannya tujuannya apa, terus sampai dengan tingkat skill atau tingkat keahlian, tingkat kemampuan pengirim, ya, atau komunikator untuk menyampaikan secara lugas kepada komunikan. Kalau komunikasi ke atas ini itu yang mengalir dari bawahan ke atasan, ya, dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Pentingnya apa sih? Ya. Yang pertama sebagai metode pemberian informasi bagi para pembuat keputusan. Terus yang kedua memberikan informasi bagi atasan, papan bawah itu siap menerima informasi. Terus yang ketiga dapat mendorong keterbukaan, ya, open communication tentang gimana kalau ada keluh kesah, terus kritik, ya. Terus yang keempat menumbuhkan apresiasi, ya, penghargaan dan loyalitas kepada organisasi. Terus yang kelima memberikan informasi pada atasan apakah bawahan memahami apa yang diharapkan.
Terus yang keenam, membantu pegawai mengatasi masalah pekerjaan. Yang direkomendasikan dari bawahan ke atasan tentang tingkat kemajuan, pekerjaan, prestasinya, dan rencana akan datang sebagai masukan dari pihak manajerial. Terus yang kedua, pesanan pekerjaan, ya. Yang ketiga, bisa memberikan saran-saran dan gagasan. Terus yang keempat, tentang mengungkapkan bagaimana perasaan isi hati dari personil itu dari bawahan terhadap rekan kerja mereka, terhadap lingkungan mereka. Nah, terus mengapa komunikasi ke atas itu sulit? Ini berdasarkan pendapat dari Sarma, ya. Yang pertama, pegawai cenderung dapat menyembunyikan pikiran mereka dari atasannya, ya. Yang di pegawai tertutup, ya. Terus yang kedua, ada yang perasaan bahwa atasan nggak tertarik pada permasalahan bawahan. Itu perasaan aja. Mungkin ini tipe atasan yang acuh atau cuek, ya. Terus yang ketiga, kurangnya penghargaan dan apresiasi bagi komunikasi ke atas, ya. Ini pemikiran dari karyawan seperti apa yang sih nyampein ke atasan saya kalau saya nggak dapat sanjungan apapun atau penghargaan apapun, ya. Terus yang keempat, perasaan bahwa atasan nggak dapat dihubungi dan nggak tanggap pada apa yang disampaikan oleh pegawai, yang tipe atasan yang tidak peduli, ya. Ya, prinsipnya itu yang pertama, komunikasi harus direncanakan, yang kedua berlangsung secara berkelanjutan, yang ketiga menggunakan saluran rutin, ya, seperti email, telepon, dan sebagainya. Terus yang keempat, ya, ini terkait pada kepekaan, ya. Yang kelima, mendengarkan secara objektif, jadi bukan mendengarkan secara like and dislike aja, suka atau tidak suka, tapi tetap ada objektif, tetap ada sasarannya. Terus yang keenam, menjaga tindakan untuk menanggapi masalah. Dan yang ketujuh, menggunakan berbagai media dan metode meningkatkan informasi, ya. Kalau misalkan media lama, mungkin bisa lewat media digital dalam berkomunikasi seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Oke, sekarang komunikasi horizontal, ya, yaitu penyampaian dengan antara rekan sejawat, ya, rekan kerja. Tujuannya apa? Yang pertama, koordinasi penugasan, ya. Terus yang selanjutnya ada pemecahan masalah. Jadi kalau ada masalah yang susah, sukar, bisa diatasi bersama. Terus yang keempat, memperoleh pemahaman bersama. Terus selanjutnya untuk mendamaikan, berunding, dan menengahi perbedaan, hingga untuk menumbuhkan dukungan antar personal, spirit, ya, motivasi antar rekan kerja. Terus bentuknya apa? Seperti adanya rapat, terus bisa pembicaraan berbagi waktu istirahat, dan sebagainya. Ini yang tadi, ya, fungsinya jelas membagi koordinasi hingga upaya pemecahan masalah. Komunikasi horizontal dengan sesama rekan kerja. Terus faktor lain apa yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam organisasi? Yang pertama ada saluran formal, ya. Saluran formal ini diturunkan dari contoh komunikasi formal, ya. Seperti dari hierarkis, seorang bawahan akan cenderung melaporkan atau berbicara situasinya kepada atasannya langsung, dari staf ke supervisor, ya. Terus yang kedua, struktur wewenang. Ini adanya perbedaan status dan kekuasaan dalam organisasi yang akan menentukan siapa yang dapat bicara dengan siapa, ya, berdasarkan prosedural, ya. Jadi misalkan dari staf nggak bisa berbicara langsung dengan direktur. Terus yang ketiga, spesialisasi kerja. Jadi membuat komunikasi menjadi lebih efektif antar anggota, ya, dengan setiap divisi tadi setiap bagian dengan punya kebiasaan atau istilah yang khas dengan bagian yang lain. Terus yang keempat, kepemilikan informasi. Ini maksudnya adalah orang tertentu akan mempunyai informasi itu yang membuat dirinya menjadi sukses, ya. Jadi mungkin ada pengelompokan, ya, dari kelompok kerja, ya, tim kerja khusus dengan informasi tertentu dari kebijakan manajerial perusahaan untuk dapat menjadikan tim tersebut lebih unggul, lebih berkembang. Sekarang aliran komunikasi organisasi itu adalah suatu proses dinamis, ya, bisa berubah-ubah di mana pesan secara tetap dan berkelanjutan itu diciptakan
hingga berkembang dalam sebuah organisasi. Jadi sifatnya ya menurut Goodscoe ada pertama serentak, ada bersamaan, ya. Jadi proses penyebaran informasi disampaikan secara bersamaan. Contohnya dalam bentuk pertemuan, rapat, ya kan, dengan keuntungan punya informasi lebih cepat, ya, dan lebih mudah dan dapat diakses oleh banyak orang dalam sekali waktu itu. Kerugiannya apa? Ya, nggak dapat menyebarkan informasi yang sifatnya rahasia karena dilakukan pendistribusian informasi secara massal dengan banyak orang. Ya. Terus biasanya digunakan oleh organisasi publik ya. Nah, gimana kalau aliran informasi secara berurutan ya? Jadi proses penyebaran informasi secara diadik itu merupakan bentuk komunikasi yang utama diadik ini dengan pola prosedural siapa bicara kepada siapa, gitu ya. Dengan bentuk komunikasi antar personal, terus keuntungannya apa? Dapat menjamin kerahasiaan informasi antar anggota karena dilakukan lebih ke bersifat personal lalu ke eh, jika informasi sudah valid dapat disebutkan melalui massal atau banyak orang. Kerugiannya apa? Ini lebih lambat ya, karena harus bicara dari orang ke orang dulu, dari bawahan ke atas dulu, baru disebarkan secara luas. Dan biasanya efektif untuk organisasi yang bisa politis hingga militer. Kalau pola serentak berurutan, ini kombinasi dari kedua pola tadi. Ini bentuk organisasi khusus. Oke, sekarang jaringan komunikasi dalam organisasi itu menggunakan pola-pola ya, di mana anggota satu berkomunikasi dengan yang lain. Polanya ada bentuk roda, ada bentuk Y, ada bentuk melingkar, ada bintang, ada bentuk bersambung itu rantai ya, ada bentuk menyeluruh atau semua saluran. Nah, kalau bentuk roda ini biasanya pemimpin itu menjadi fokus perhatian ya. Pemimpin itu dapat berhubungan dengan semua anggota kelompok, tetapi setiap anggota kelompok hanya bisa berhubungan dengan pemimpin. Ya, ini bentuk roda ya. Ya, ya roda. Oke. Yang ini bentuk roda ya. Terus kalau bentuk rantai ya ini ya, misalkan dari A berkembang dengan B, B dengan C. Ya. Ini bentuk rantai. Jadi lewat suatu garis lurus. Ini satu dengan dua, dua dengan tiga. Jadi nggak bisa satu dengan lima langsung nggak bisa. Oke, terus Kak, jalan komunikasi Y, ya pola Y itu tiga orang anggota dalam organisasi dapat berhubungan dengan orang-orang di sampingnya seperti pada pola rantai, tetapi dua orang yang hanya dapat komunikasi dengan hanya seorang di sampingnya. Ini ya, Y ya. Y ini ya. Jadi 4 dan 5 ini ya nggak bisa langsung dapat berkomunikasi, tetapi hanya dapat berkomunikasi melalui satu orang pertama ini. Tapi orang pertama, kedua, dan ketiga ini dapat saling berkomunikasi, meskipun secara berurutan. Oke, terus sekarang lingkaran. Itu setiap orang hanya dapat berkomunikasi dengan dua orang di samping kiri dan kanannya dengan perkataan di sini nggak ada pemimpin. Lingkaran, ini ya yang melingkar ya, saudara ya. Ini satu dengan dua, dua dengan tiga ini berurutan, sama dengan rantai, cuman ini lebih dapat dua arah. Kalau bintang atau all channel atau semua saluran, yaitu setiap anggota dapat berkomunikasi dengan semua anggota kelompok yang lain. Ya, ini loh. Jadi semua anggota dapat saling berkomunikasi. Seperti 2 dengan 5 bisa langsung, 5 dengan 3 bisa, dan sebagainya. Gitu. Jadi open communication ya, kalau yang semua saluran dapat menyeluruh. Nah, ini bentuk lainnya. Ya, ini pola Y, ada pola rantai, ada chain network atau pin network itu pola all channel atau menyeluruh. Kalau wheel network pola roda.
Oke, ini. Nah, ada namanya pola komunikasi anggur atau grapevine, itu pola komunikasi non formal, ya, non formal dengan bisa tersebar dengan lebih cepat dan lebih kuat, ya. Seperti yang pertama pola gosip yang jenisnya yaitu pola yang muncul ketika orang menyebarkan informasi dengan mengatakan ke beberapa orang. Jadi dari satu orang yang menyebarkan secara luas dengan banyak orang. Terus pola mengumpul atau klaster. Ini pola ini muncul ketika seseorang memberikan informasi, ya, satu orang memberikan informasi, setelah itu orang lain memberikan informasi pula. Jadi saling menyebar, ya, secara massal gitu. Dan namanya selentingan juga, ya, hampir sama seperti istilahnya grapevine, ya. Cirinya adalah melalui interaksi mulut ke mulut atau mulut ke mulut, terus bebas dari kendala organisasi, terus melalui rantai kelompok, ya, dari satu orang menyebar ke orang lain ini itu lebih cepat. Terus yang ketujuh ini semakin cepat orang mengetahui peristiwa, semakin cepat kemungkinan menceritakan pada orang lain. Terus yang ke-8, jika masih menarik, orang cenderung menyampaikan pada yang orang lain meskipun itu belum tentu kebenarannya, ya. Terus sampai dengan masih dengan biasanya nggak lengkap, menghasilkan kesalahan yang interpretasi atau misinterpretasi, bahkan bila sumbernya nggak valid seperti itu. Oke. Cara menanggapi selentingan itu yang pertama menjaga sarana komunikasi formal tetap terbuka, ya, dengan struktur hierarkis secara vertikal maupun horizontal. Terus yang kedua, mengefektifkan hubungan komunikasi antara atasan dan bawahan secara berkelanjutan. Terus yang ketiga, menyampaikan bahwa atasan mengerti dan menerima informasi melalui selentingan tersebut. Terus masalah iklim organisasi, ya, menurut Forehand dan Glimmers, iklim organisasi adalah suatu serangkaian deskripsi atau gambaran dari karakteristik organisasi yang bertahan dalam jangka waktu cukup lama. Jadi iklim menurut Forehand dan Glimmers ini berlangsung dalam jangka waktu cukup panjang. Jadi dapat disebutkan bahwa iklim organisasi adalah serangkaian gambaran atau deskripsi dari karakter atau ciri organisasi yang membedakan antar organisasi yang mengarah pada prestasi masing-masing anggota. Ya, dalam memandang organisasi itu gimana? Bisa baik, bisa buruk. Oke. Oke. Dimensinya yang pertama ada tanggung jawab, ya. Tanggung jawab dari masing-masing personel. Terus yang kedua masalah identitas, ya, perasaan saling memiliki atau sense of belonging. Terus yang ketiga kehangatan atau warm, ya, perasaan terhadap suasana kerja yang hangat, ramah, bersahabat. Terus yang selanjutnya ada dukungan. Dukungan ini hal-hal yang terkait dengan dukungan dan hubungan antar sama rekan kerja, ya, saling mendukung bila ada kesulitan, bila ada kendala dalam pekerjaan. Konflik. Konflik ini merupakan situasi yang jadi pertentangan dan perbedaan pendapat antara pimpinan dan bawahan. Ya, gitu. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi iklim? Di dimensinya sekarang faktornya. Yang pertama manajer dan pimpinan, ya, dengan dasarnya tindakan yang diambil oleh manajer itu tepat atau enggaknya, ya, mempengaruhi iklim dalam beberapa hal seperti aturan, kebijakan, prosedur, ya, kayak komunikasi dengan bawahan seperti itu. Terus selanjutnya tingkah laku atau habit karyawan, ya, melalui mempengaruhi iklim melalui keberbagian mereka, kayak khas mereka, karakteristik masing-masing personil, gitu ya. Terus tingkah laku atau habit kelompok kerja, yaitu terdapat kebutuhan tertentu pada kebanyakan orang yang mungkin dari tim kerja ini bisa memuaskan atau tidak dari tim kerja yang lain sehingga terbentuk suatu pola hubungan kerja yang harmonis. Jadi faktor internal, ya, sekarang faktor eksternal itu sejumlah faktor yang ada dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi iklim organisasi, ya. Jadi organisasi tersebut bisa dipengaruhi nggak dari faktor eksternal.
Contohnya dalam hal ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kalau ekonomi mungkin sebagai contoh dengan tingkat inflasi yang tinggi, lalu organisasi atau perusahaan berada dalam tekanan untuk memberikan peningkatan keuntungan sekurang-kurangnya sama dengan tingkat inflasi. Ini merupakan dilema karena dengan inflasi, tingkat keuntungan perusahaan pun juga relatif dapat fluktuatif ya, naik dan turunnya. Seperti itu. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan. Silakan jika ada yang pertanyaan atau yang mau dibahas. Kalau ada yang tanyakan, silakan. Untuk presensi ya, jangan lupa di learning. Baik, Pak. Lalu untuk tugas kelompok ya, ini nanti saya upload di e-learning. Tugasnya tentang studi kasus ya, saudara sekalian. Studi kasusnya sudah saya tentukan ya per kelompoknya. Nanti mengerjakannya dalam 2 versi ya, untuk versi makalah dalam bentuk Microsoft Word, terus kalau untuk kalian presentasi dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi minggu depan mulai presentasi ya. Iya, Pak. Upload untuk soalnya di learning. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Untuk materi yang tadi sudah bisa di-download dari e-learning ya? Iya, Pak. Oh iya, bilang. Bisa, Pak. Oke, ya Mas. Kalau nggak ada yang tanyakan, berhubung waktu Zoom-nya mau habis ya, saya pakai Zoom yang versi free dengan batas waktu. Pertanyaannya bisa disimpan di minggu depan ya, atau bisa tanyakan di e-learning kalian. Terima kasih ya telah mengikuti perkuliahan kali ini. Ya. Terima kasih kembali, Pak. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih, Bang. Mohon maaf kalau salah kata, saudara-saudara sekalian. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.